Orang tua itu sangat ketakutan. Bagaimanapun, dia tidak pernah menduga, juga tidak bisa menduga, bahwa Lin Nan akan begitu kuat dan licik. Aku akan bertarung denganmu. Bakar, tubuhku, jiwaku. Aku bersedia berkorban kepada Dewa Kegelapan yang agung untuk membantu orang-orang percayamu yang paling taat menghancurkan musuh di depanmu. Lin Nan menghunus pedangnya. Dia tahu dan menyimpulkan bahwa pertarungan antara dia dan lelaki tua itu akan segera berakhir. Mereka berdua menggunakan gerakan terkuat mereka satu sama lain. Tapi apa yang tidak disangka Lin Nan adalah bahwa lelaki tua itu, yang diselimuti oleh cahaya pedang Lin Nan yang menakutkan, benar-benar berubah pikiran dan membakar sisa asal, tubuh, dan jiwa secara langsung, dan melantunkannya dengan saleh, megah, dan perkasa dunia. Dengan setiap suku kata yang keluar, auranya melonjak pesat, dan seluruh pribadinya semakin meningkat, seperti dewa. Aura gelap, yang sepertinya menelan segala sesuatu di dunia, menyapu dalam sekejap, dan pedang menakutkan Lin Nan langsung ditelan sebelum bisa mekar dan meledak. Malam akan datang, melahap langit dan bumi. Berikan padaku, makanlah. Ledakan, tertawa, bodoh amat John, lewat. Bang! Seru Lin Nan, dan rambut di sekujur tubuhnya berdiri. Dia tiba-tiba melangkah dengan kakinya, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba terbang menjauh. Lin Nan telah lama memahami prinsip-prinsip tekanan di pegunungan Changming, tetapi kegelapan mengerikan lelaki tua itu menelannya, dan kunci tekanan yang muncul dalam sekejap, membuat jantung Lin Nan berdebar ketakutan melampaui dunia ini. Aura kematian yang berbahaya membuat Lin Nan sadar bahwa dia tidak boleh melawan dengan paksa. Dewa Angin, ledakkan untukku. Dewa-dewa, lindungi aku. Dewa luar angkasa, padatkan untukku. Saudara Guangming, biarkan aku bersinar. Di bawah krisis hidup dan mati, saat Lin Nan mundur, jiwa bela diri di antara alisnya berkembang sepenuhnya. Kecepatan angin, perlindungan bumi, dan kilauan cahaya semuanya dilepaskan dalam sekejap. Ledakan, bum bum bum, metode pertarungan disatukan, dan jiwa bela diri didorong hingga batasnya. Rune Tao yang tak ada habisnya beredar di tubuh Lin Nan dengan kecepatan yang menakutkan. Suara ledakan yang mengerikan menyapu dunia dan langsung menuju ke langit. Energi yang mengamuk sepertinya menghancurkan ruang ini. Dua pembudidaya yang tersisa tercengang saat ini. Ketika mereka merasakan energi mengerikan datang, seolah-olah akan menghancurkan mereka, mereka tiba-tiba terbangun. Energinya meledak, membentuk penjaga gangki. Itu berlangsung selama setengah menit sebelum ledakan berhenti. Panggilan, Lin Nan cukup malu, tapi mata gelapnya penuh energi dan semangat juang. Darah pertempuran yang membara lebih seperti melampiaskan kelegaan dari pertempuran sengit yang melampaui batasnya, berkembang secara sembarangan. Tapi lelaki tua yang membakar dirinya sendiri dan ingin mati bersama Lin Nan berubah menjadi debu yang beterbangan di antara langit dan bumi. Jiwa hancur. Bukan Lin Nan yang memukulnya, tapi dia membakar dirinya sendiri. Saat dia melakukan gerakan ini, nasibnya sudah hancur, tapi sayangnya, dia tidak bisa menahan Lin Nan di punggungnya sesuai keinginannya. Panennya pasti bagus, saudaraku, sama-sama. Dengan satu gerakan satu tangan, Lin Nan mengambil cincin luar angkasa yang ditinggalkan oleh lelaki tua itu, dan itu jelas merupakan cincin luar angkasa yang sangat mewah, ke tangannya. Boom, boom. Pada saat yang sama, Lin Nan mengeluarkan sejumlah besar ramuan suci langsung dari cincin luar angkasanya dan memakannya seperti kacang goreng. Itu menghabiskan banyak energi dan dia perlu mengisinya kembali dengan cepat. Adapun dua master seni bela diri yang tersisa, mereka tidak berbeda dengan orang mati di mata Lin Nan. Pada saat ini, dia bahkan tidak perlu mengangkat matanya untuk melihat kedua orang ini, dia sudah menghukum mati mereka di dalam hatinya. Kebaikan terhadap musuh adalah kekejaman terhadap diri sendiri. Lin Nan sudah lama memahami kebenaran ini. Inilah orang-orang yang datang untuk membasminya, dan tidak ada alasan bagi mereka untuk tetap hidup. Ayolah, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Aku, Lin Nan, pasti akan membasmi kalian semua hari ini. Ah! Lin Nan berteriak keras, dan aura di tubuhnya meledak lagi dengan ledakan. Lari, ya, kedua kultivator yang sangat terkejut dan tercengang hendak melarikan diri tanpa memikirkannya. Bagaimanapun, bahkan yang terkuat di antara mereka, yang membakar diri mereka sendiri sepenuhnya dan mati bersama, tidak dapat mengalahkan Lin Nan. Keduanya membakar diri mereka sendiri pada saat yang sama, dan terbakar sepenuhnya, tanpa peluang menang sedikit pun, dan mereka masih bertarung. Tapi raungan dan hembusan nafas Lin Nan yang tiba-tiba membuat mereka merasa bahwa dia jelas-jelas shock. Untungnya, anak ini memiliki hati nurani yang bersalah dan ingin menakut-nakuti mereka, tetapi malah mengungkap situasi sebenarnya dan membiarkan mereka mengetahuinya. Meskipun dewa bela diri terkuat dari Sekte Quan Zhen akan segera kedaluarsa, kekuatan tempurnya setelah terbakar abis, bahkan Kaisar Xuanwu mungkin tidak dapat mengambil alih secara utuh, bukan?
Tidak peduli seberapa sesatnya Lin Nan, dia telah menghabiskan seluruh kekuatannya dan pasti terluka parah. Lin Nan, kamu berpura-pura menjadi apa? Haha, jika kamu tidak mengatakan apa-apa dan terus bermain dalam, kamu mungkin akan membuat kami takut. Sayangnya, itu merugikan diri sendiri dan mengekspos dirimu sendiri. Berhentilah bicara omong kosong padanya, ayo pergi bersama dan basmi dia. Cek, booming. Melihat ekspresi ketakutan Lin Nan dan auranya yang tiba-tiba melemah, yang jelas merupakan ketakutan setelah diekspos oleh mereka, keduanya mengambil tindakan di saat yang sama tanpa ragu-ragu. Manfaatkan kesempatan ini untuk membasmi Lin Nan. Hehe, tetapi pada saat ini, Lin Nan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap kedua pembudidaya yang awalnya keluar dari jangkauan blokade hukum luar angkasa yang telah dia tetapkan secara diam-diam. Setelah mereka bergegas ke dalam jangkauan lagi, Lin Nan tersenyum. Di manakah sedikit pun rasa panik dan ketakutan. Dalam sekejap mata, kedua pria itu meraung sekuat tenaga. Dentang, pedang King Yue berbunyi, dan Lin Nan menebas dengan pedangnya. Cahaya pedang yang terang datang lebih dulu dan kemudian datang kemudian. Rune Tao beredar dengan cepat, seperti meteor yang lewat di luar hari itu. Ledakan. Pada saat yang sama, bidang luar angkasa yang telah lama ditata Lin Nan akhirnya diaktifkan. Ledakan. Jalur luar angkasa tirani memancarkan paksaan yang sangat kuat, yang dapat ditekan dalam sekejap mata. Mati. Lin Nan mendengus dingin. Sebelum cahaya pedang tiba, kekuatan luar angkasa meledak terlebih dahulu. Cara hegemoni yang baru dipahami, di bidang luar angkasa di bawah kendali absolut, benar-benar melonjak hingga ekstrim, menghancurkan seorang kultivator di tempat. Tertawa. Saat berikutnya, cahaya pedang yang terang berubah menjadi sabit kematian. Tidak bagus. Pada saat ini, satu-satunya kultivator yang tersisa, mengandalkan persepsi kuat di puncak alam dewa bela diri, ingin membakar dirinya sendiri untuk menahan tekanan Lin Nan di domain luar angkasa dan cahaya pedang yang menakutkan, tetapi pedang Lin Nan terlalu cepat dan terlalu kuat. Semuanya sudah terlambat. Tertawa. Cahaya pedang yang terang berubah menjadi 7 warna, dan berbagai kekuatan elemen misterius beredar tanpa henti. Karena dia sudah menjadi musuh terakhir, Lin Nan tidak perlu bersembunyi, dia hanya ingin mencoba kekuatan seperti apa yang akan terjadi setelah kekuatan gabungan dari semua atribut meledak. Penuh. Semangat bela diri atribut penuh. Nyawaku dipertaruhkan. Para penggarap yang ketakutan akhirnya putus asa. Ledakan. Saat kesadaran terakhirnya menghilang, dia merasakan tahu yang sangat kuat, momentum penghancur surga, dan energi semua atribut yang luar biasa. Ketika bunga darah tersebar, Lin Nan langsung mengambil tindakan dan meraih cincin luar angkasa kultivator. Semua mati. Kali ini, Lin Nan mengumpulkan 5 cincin luar angkasa berturut-turut, dan itu adalah 5 cincin luar angkasa dengan mitos seni bela diri yang kuat. Bahkan jika dipikir-pikir, Anda tahu bahwa panennya pasti bagus. Sebelum Lin Nan bisa menghitung jarahannya, dia tiba-tiba sedikit mengernyit. Meski dia pernah merasakan sesuatu sebelumnya, dia mengira itu disebabkan oleh perubahan posisinya. Bagaimanapun, wajar jika atmosfer antara langit dan bumi berubah di tempat yang berbeda. Namun kini, jelas terjadi perubahan pada atmosfer langit dan bumi pada saat ini. Tentu saja, hal itu hanya bisa dirasakan oleh persepsi abnormal Lin Nan, dan sulit bagi orang awam untuk mendeteksinya. Apakah ini alasan pengorbanan yang disebutkan oleh roh pedang sebelumnya? Mungkinkah setelah seorang kultivator memasuki alam rahasia para dewa dan ibel, setiap kematian seseorang akan meningkatkan tekanan ruang ini? Dan semakin kuat orang yang mati, semakin jelas perubahannya. Ada spekulasi bahwa untuk ruang ini, para penggarap benar-benar berkorban. Pengorbanan yang digunakan untuk meningkatkan paksaan tiraninya sendiri. Tapi mengapa ada fluktuasi spasial yang misterius? Lin Nan tidak fokus pada pengorbanan, tapi setelah menangkap perubahan nyata ini, dia langsung memahami misteri di balik perubahan ini. Sayangnya, perubahan ini hilang tanpa jejak dalam sekejap. Lin Nan hanya bisa menyerah sementara. Berpikir bahwa persidangan di medan perang kuno para dewa dan ibel akan segera berakhir, tetapi jalan keluar masih belum ditemukan, Lin Nan tidak punya pilihan selain terus mencari. Dia tidak ingin terjebak di sini. Dalam sekejap mata, sudah 3 hari kemudian. Lin Nan mengalihkan perhatiannya ke para pembudidaya. Dia tidak tahu, tapi bukan berarti orang lain juga tidak tahu. Mungkin dia bisa bertanya kepada orang lain di mana jalan keluar dari alam rahasia para dewa dan ibel itu. Lagi pula, penduduk asli seharusnya tahu lebih banyak tentang alam rahasia para dewa dan ibel daripada dia. Tetapi, tertawa, sebelum Lin Nan menemukan kultivator untuk bertanya, pusaran energi tiba-tiba muncul dengan aneh di atas kepalanya, dan aura pusaran energi ini sangat kompleks. Tanda tahu di atasnya bahkan lebih berantakan, tetapi justru inilah yang berantakan. Rune Tao menyerap Lin kesadaran Nan dalam sekejap. Lin Nan, waktu uji coba telah tiba,
silakan masuk ke susunan teleportasi. Tepat ketika Lin Nan berpikir bahwa ada penglihatan tentang langit dan bumi, dan hendak memahami prinsip-prinsip yang berantakan, sebuah suara yang terdengar seperti berasal dari neraka 9 meter mengingatkannya perlahan. Meski suaranya sangat lembut, namun membawa kesan luas yang tak ada habisnya. Suara kaya dengan sedikit niat membasmi sepertinya telah memasuki jiwa Lin Nan. Tapi di telinga Lin Nan, tidak diragukan lagi itu adalah keberadaan yang seindah musik surgawi. Brengsek, saudaraku, aku sudah lama khawatir dan mencari-cari. Aku sudah lama mengkhawatirkan hubunganku. Ternyata tidak perlu mencari jalan keluar sama sekali. Memikirkan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menemukan jalan keluar hari ini, Lin Nan merasa seperti dia akan menangis tanpa air mata. Jika dia mengambil kesempatan untuk memancing lebih banyak pembudidaya dari benua dewa, maka dia mengatakan hasil rampasan yang akan dia dapatkan pasti akan lebih besar dari sekarang. Tapi, sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Susunan teleportasi yang bertanggung jawab untuk memandu telah muncul begitu saja. Sudah waktunya untuk pergi. Naga ajaib, aku pasti akan kembali. Tiba-tiba, aura Lin Nan meledak di sekujur tubuhnya. Entah itu jiwa bela diri, prinsip Tao, cara dominasi, atau bahkan energi kekerasan, semuanya terangsang secara ekstrim. Berbagai elemen dengan cepat beredar dan memadat di sekitar Lin Nan, dan akhirnya mencapai langit. Dan dia mengeluarkan suara gemuruh yang lebih keterlaluan. Tertawa. Sebelum naga ibel bisa menjawab, Lin Nan dengan cepat masuk ke dalam susunan teleportasi yang dibentuk oleh pusaran energi. Sama seperti saat itu datang, susunan teleportasi menghasilkan kekuatan sobek yang kuat dengan sendirinya. Jika itu bukan tubuh dewa alami, itu pasti akan terkoyak oleh angin kencang ini tanpa pertahanan apapun. Waktu teleportasi tidak lama, hanya dalam 3 napas, Lin Nan sudah muncul di luar susunan teleportasi di puncak Gunung Mokuo. Panggilan. Dia menghela nafas panjang dan menghirup udara segar dalam-dalam. Harus dikatakan bahwa meskipun kekuatan spiritual dunia luar tidak sekaya langit dan bumi di alam rahasia, Taoisme yang sempurna dan tertinggi, atau sistem Taoisme lengkap yang dimiliki alam semesta sejati, tidak ada bandingannya dengan rahasia apapun, dunia. Haha, ini dia, ayo bekerja. Sebelum Lin Nan bisa sepenuhnya merasakan suasana menyenangkan yang telah lama hilang, bahkan tanpa membuka matanya, dia mendengar suara gembira, yang jelas merupakan suara serigala melihat domba. Apa yang terjadi? Indra besar Lin Nan menyebar seketika, dan dia segera merasakan aura lebih dari selusin pria kuat. Lin Nan menyipitkan matanya saat melihat sosok pihak lain mendekat dengan cepat. Terdapat tanda khusus pada jubah orang tua berjubah hitam ini. Meskipun fungsi dari tanda ini tidak diketahui, yang pasti para master alam dewa bela diri ini berasal dari anisasi yang sama. Nak, ayo kita panen di alam rahasia para dewa dan ibel. Seorang lelaki tua kurus dengan mulut lancip dan pipi mongki telah tiba, memberinya senyuman sinis dan bertanya. Meskipun dia sedikit terkejut, dia memiliki perasaan yang samar-samar bahwa masalah ini tidak sederhana. Tampaknya teori konspirasi yang dia spekulasikan sebelumnya telah menjadi kesimpulan yang sudah pasti. Bukan urusanmu. Setelah merenung sejenak, Lin Nan berkata dengan arogan, menghadapi lelaki tua di alam dewa bela diri, dia tidak sopan sama sekali. Setelah membasmi beberapa master alam dewa bela diri di alam rahasia dewa dan ibel, siapa yang diperhitungkan oleh lelaki tua di depannya ini? Dari segi jumlah, jelas bahwa lelaki tua itu memiliki keunggulan absolut, tetapi bagi Lin Nan, keunggulan ini hampir tidak berpengaruh. Mendengar jawaban Lin Nan yang menghina dan menghina, lelaki tua itu mengerutkan kening dan matanya menyipit. Aura pembasmi yang dingin dan menakutkan tiba-tiba memenuhi udara, dan dia berkata dengan dingin. Itu bukan urusanku. Hah, tinggalkan 80% harta langit dan bumi untuk memberimu cara bertahan hidup, jika tidak, kamu akan mati. Orang tua itu sekilas tahu bahwa Lin Nan hanyalah seorang anak muda dari alam martial Sein, seorang murid jenius dengan kekuatan tertentu, tapi dia tidak menganggapnya serius. Tentu saja, kata-kata lelaki tua itu tidak diragukan lagi menjelaskan tujuan berkumpulnya para lelaki tua ini di susunan teleportasi Mokuoshan, dan juga membuktikan dugaan Lin Nan. Namun mengetahui tujuan orang-orang tua ini adalah satu hal, dan memberi mereka sumber daya alam dan harta duniawi adalah hal lain. Saya punya harta surga, materi, dan bumi, dan jumlahnya banyak. Anda bisa melakukan apapun yang Anda inginkan. Apalagi 80%, 100% baik-baik saja. Premisnya adalah Anda memiliki kemampuan. Nada suara Lin Nan sangat acuh tak acuh, dan dia sama sekali tidak menganggap serius orang-orang tua ini. Bahkan saat melihat mereka, ada senyuman penuh penghinaan dan penghinaan di sudut mulutnya. Apa, lebih dari selusin lelaki tua tercengang saat itu juga. Mereka tidak menyangka bahwa orang pertama yang keluar dari alam rahasia para dewa dan ibel adalah orang bodoh. Lebih dari selusin dari mereka semuanya adalah penguasa alam dewa bela diri.
Jika mereka ingin membasmi Lin Nan, semudah menggerakkan jari mereka. Mungkinkah anak ini belum merasakan aura alam mereka? Itu sangat tidak etis. Tertawa, orang tua kurus itu melepaskan tekanan kuat di tempat, mencoba menakuti Lin Nan. Bagaimanapun, ada perbedaan besar antara alam dewa bela diri dan alam bela diri. Jika tidak diperlukan, mereka tidak ingin menyakiti siapapun. Melihat Lin Nan lagi, dia masih acuh tak acuh. Tekanan orang tua itu telah didorong secara ekstrim olehnya, tapi dia tidak berhasil menyebabkan ketidaknyamanan pada Lin Nan. Adegan ini mau tidak mau membuat lebih dari selusin lelaki tua mengerutkan kening. Alam dewa bela diri pada awalnya adalah keberadaan seperti dewa di benua dewa. Meski masih ada yang ampuh di atas, ada dewa. Namun, master alam dewa bela diri juga jarang, jauh dari sebanding dengan Martial Saint. Setiap master realem dewa bela diri, terutama master puncak realem dewa bela diri, jelas merupakan eksistensi terkemuka di benua dewa. Sama seperti Master Ai Yufei, Zui Fanchen, meskipun kekuatan tempurnya menjadi lebih kuat, dia belum mencapai puncak alam dewa bela diri. Tapi selusin orang tua di puncak alam dewa bela diri berdiri bersama, dan mereka benar-benar diabaikan oleh Lin Nan. Bisa dibayangkan betapa besarnya area bayangan di hati lebih dari selusin orang saat ini. Orang-orang tua ini, tanpa kecuali, semuanya adalah mantan jenius. Tapi mantan jenius ini, yang sekarang menjadi tokoh terkemuka, sekarang diabaikan begitu saja oleh Lin Nan. Bahkan jika mereka menggunakan paksaan dan intimidasi, itu tidak berpengaruh sama sekali. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri dari hadapan kami? Orang tua kurus itu langsung bertanya dengan dingin. Orang tua ini memang sangat kuat, namun sayangnya dia hanya bisa menghancurkan Lin Nan dari segi pemahaman Taoisme bahkan ilmu bela diri, orang tua itu tidak memiliki kelebihan sama sekali. Lari, kenapa aku harus lari? Lin Nan berkata dengan nada menghina. Saya awalnya berpikir bahwa Lin Nan ingin mengambil kesempatan untuk melarikan diri, jadi orang tua itu mengeluarkan tekanan untuk menargetkan Lin Nan. Bahkan jika Lin Nan menunjukkan tanda-tanda melarikan diri pada saat ini, lelaki tua kurus itu akan memukulnya sampai mati dalam sekejap. Namun siapa sangka Lin Nan bertanya balik. Senyuman yang dalam dan menghina muncul di sudut mulutnya, dan semangat juangnya melonjak ke langit. Dia tampak seperti sedang menyingsingkan lengan bajunya dan bekerja keras. Lebih dari selusin lelaki tua tercengang. Tertawa. Pada saat ini, Lin Nan tiba-tiba bergerak, dan dalam sekejap, bayangan terbentuk. Sepertinya itu berubah menjadi beberapa hembusan angin dan menghilang dalam sekejap. Brengsek, apa? Saat ini, lelaki tua itu sangat ingin menamparkan dirinya sendiri dengan keras. Siapa sangka anak ini benar-benar berani kabur. Dan, dalam keadaan yang tidak mereka duga sama sekali. Mengejar, anak ini telah dikenali oleh elemen angin, dan wilayahnya sangat tinggi. Jangan biarkan dia kabur. Cek cek cek, sesosok muncul. Ini adalah pertama kalinya Lin Nan menunjukkan bakatnya begitu jelas setelah mendapat persetujuan dari elemen angin. Kemana harus pergi, nak, kamu sudah mati. Orang tua kurus itu telah mengunci aura Lin Nan sebelumnya, jadi dia mengejarnya dari belakang dalam sekejap, dan mengeluarkan raungan penuh niat membasmi. Lin Nan telah sepenuhnya mengintegrasikan elemen angin ke dalam tubuhnya. Kecepatannya juga mencapai ekstrim, tapi, bahkan jika dia memadatkan lebih dari 10 hantu, dia tidak bisa menipu orang-orang tua ini. Tak berdaya, kesenjangan level antara dia dan lawan juga merupakan mitos seni bela diri tingkat jenius, yang sepenuhnya sama dengan kurangnya kekuatan tempur dan ranah, jadi ketika harus berlari, Lin Nan hanya bisa aktif sejajar dengan lawannya. Sekalipun Anda tidak dapat mengejar, Anda tidak dapat melarikan diri. Ledakan. Setelah melarikan diri selama beberapa waktu, Lin Nan, yang masih tidak bisa menahan diri untuk menjauhkan lawan lebih dari 10 orang, tiba-tiba berbalik dan meninju. Menemukan bahwa Lin Nan benar-benar melakukan serangan balik, dan itu sangat kuat, lelaki tua itu tiba-tiba terkejut, dan segera mundur, berharap untuk lebih meningkatkan jarak antara kedua pihak dan memberikan penyangga. Namun, Lin Nan tidak memberinya waktu atau kesempatan sama sekali, dan mengikutinya seperti bayangan, mengikutinya dengan marah. Tanda tahu di telapak tangan Lin Nan telah bersinar dengan jelas. Mereka mengalir dengan cepat dan meninju, seperti naga yang ganas. Dengan kekuatan mendominasi yang tak ada habisnya dan serangan yang kejam, Lin Nan meraung. Panggilan. Dalam sekejap, lelaki tua itu diselimuti. Pria yang menakutkan. Merasakan kekuatan menakutkan dan aura mendominasi Lin Nan, lelaki tua itu tidak bisa menahan nafas. Tapi begitu saja, mustahil menjatuhkanku. Beri aku, apa? Sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi pada lelaki tua itu. Bidang luar angkasa, serangan kursif. Semua atribut roh bela diri diaktifkan. Cahaya warna-warni yang cemerlang tiba-tiba melesat ke langit, seolah-olah Lin Nan adalah satu-satunya di dunia.
Pada saat ini, Lin Nan melancarkan serangan seperti itu, yang merupakan pukulan fatal dengan seluruh kekuatannya. Bagaimana mungkin, lelaki tua kurus itu tidak bisa mempercayai matanya. Dia takut. Akhirnya, dia merasakan ketakutan. Engah. Saat berikutnya, kekuatan tirani berkembang sepenuhnya di dadanya. Ledakan. Seteguk darah tiba-tiba muncrat dari mulut lelaki tua itu, membentuk bunga darah yang indah. Jika kamu ingin mencuri barang-barangku, bersiaplah untuk mati. Ledakan. Orang tua yang baru saja memuntahkan seteguk darah belum bereaksi. Faktanya, dia tidak punya waktu untuk memukulnya lebih keras dan memukul kepalanya lagi. Kilau yang kuat membawa aura kehancuran mutlak, dan kepala lelaki tua itu hancur berkeping-keping karena sebuah pukulan di tempat. Tertawa. Setelah berhasil membasmi lelaki tua di puncak alam dewa bela diri ini, Lin Nan tidak berani berhenti sama sekali, dan langsung berubah menjadi aliran cahaya dan bergerak ke samping. Bum bum bum. Begitu dia meninggalkan tempat itu, beberapa serangan mengerikan mendarat di posisi aslinya. Selusin lelaki tua lainnya telah bergegas mendekat. Awalnya, mereka tidak menganggapnya serius saat mengejar mereka. Siapa sangka akan ada perubahan mendadak seperti itu. Terutama ketika mereka melihat Lin Nan memiliki kekuatan bertarung yang begitu kejam, semua orang tercengang. Meskipun dia mencoba yang terbaik, dia tidak bisa menyelamatkan orang tua itu. Kekuatan tempur Lin Nan jelas telah mencapai tingkat teror yang tidak pernah mereka bayangkan. Otang pembawa sial, sekarang, apakah kamu akan melarikan diri lagi? Setelah penundaan Lin Nan, orang-orang tua yang datang satu demi satu sudah mengelilinginya. Akhirnya, setelah kedua belah pihak saling memandang, seorang lelaki tua kurus maju, berdiri dengan anggun di hadapan Lin Nan, dan berkata dengan dingin. Meskipun auranya tidak pernah meledak, Lin Nan secara alami dapat merasakan bahwa aura lawannya terkondensasi dan tidak hilang, menunjukkan bahwa dia sangat kuat. Hah, aku tidak menyangka setelah aku keluar, kamu akan memaksaku untuk membasmi. Oke, bagus sekali, kalau begitu, ayo kita lakukan. Lin Nan berkata dengan arogan lagi. Dia sudah haus perang, dan dia benar-benar ingin meledak sepenuhnya. Siapa peduli, akan sangat bagus untuk melakukan pertarungan yang sengit. Semua wawasan yang dia peroleh di alam rahasia para dewa dan ibel belum sepenuhnya terungkap. Di bawah krisis hidup dan mati seperti itu, dia pasti akan mampu mengeluarkan kekuatan yang lebih kuat dan mengkonsolidasikan serta mengintegrasikan perolehan di alam rahasia dengan lebih cepat, tetapi selusin pria tua semuanya jenius di puncak alam dewa bela diri, dan Lin Nan tidak cukup bodoh untuk basmi diri. Lin Nan hanya akan menerima tantangan dengan mengorbankan nyawanya kecuali dia benar-benar tidak punya pilihan. Saat kita bertemu di jalan sempit, yang berani akan menang. Hidup dan mati harus diabaikan, tapi semuanya didasarkan pada saat tidak ada pilihan. Sekarang, ini belum waktunya. Lin Nan berpura-pura lagi, tetapi pikiran dan persepsinya menyebar, menentukan waktu dan arah terbaik untuk melarikan diri. Sombong, ayo mati. Ledakan. Kata-kata provokatif Lin Nan membuat lelaki tua kurus itu meledak dengan aura tirani di tempat, semangat juangnya melonjak, dan dia menamparkan telapak tangannya. Meski hanya sesaat, kekuatan mengerikan yang berkembang membuat Lin Nan sangat stres. Sial, itu pasti lebih menakutkan dari yang dia bayangkan. Tapi itu hanya sebuah tamparan di wajah. Meski marah, itu tidak akan pernah menjadi kekuatan terkuat. Betapa menakutkannya orang tua ini. Mungkin mabuknya tidak kalah dengan Tuan Ai Yufei. Zui Fanchen adalah pakar terbaik di wilayah Sichuan. Bisa dibayangkan betapa kuatnya orang tua ini. Dan begitu dia mengambil tindakan, aura mengerikan dari pengembangan ganda taktik dan taktik terungkap. Yang akan datang. Tertawa, Lin Nan memprovokasi lawan dan melancarkan serangan kekerasan, yang akhirnya mengungkap kelemahan kunci lawan dalam sekejap. Memanfaatkan kesempatan ini, tubuh Lin Nan tiba-tiba berubah menjadi aliran cahaya, secara langsung menembus batasan ruang dan waktu dan berteleportasi. Terus berlari. Hah, kamu masih ingin lari? Orang tua kurus itu mendengus dingin, semangat juangnya yang kuat meningkat bukannya mundur, mencapai puncaknya dalam sekejap mata. Tertawa. Pada saat ini, sosok lelaki tua itu seperti sambaran petir, dan dia dengan cepat mengejarnya. Selusin lelaki tua yang tersisa secara spontan dibagi menjadi dua tim. Satu tim pergi mengejar Lin Nan, dan tim lainnya bergegas menuju susunan teleportasi lagi. Tampaknya orang-orang ini berusaha mempertahankan susunan teleportasi dan tidak mau menyerah pada para pembudidaya yang akan keluar dari susunan teleportasi kapan saja karena Lin Nan. Jangan ragu untuk mengejar ketinggalan. Lin Nan berlari jauh ke depan, meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim. Dia tidak terlalu peduli dengan pengejaran di belakangnya. Apalagi setelah melihat separuh dari lelaki tua itu pergi, Lin Nan merasa dia tidak bisa bertarung, jadi di sana tidak ada masalah dalam melarikan diri, itu hanya lamanya waktu. Kamu tidak harus cepat untuk melarikan diri. Hah, saudaraku,
Biarkan aku mencoba kemampuan sembunyi-sembunyiku saat ini. Mendesis. Pikiran Lin Nan langsung menyatu ke dalam ruang antara langit dan bumi. Setelah beberapa saat, orang tua yang mengejar tiba-tiba kehilangan kunci Lin Nan padanya, dan bahkan napasnya benar-benar hilang, dan dia tiba-tiba mengerutkan kening. Bagaimana mungkin, meskipun dia berada di puncak alam dewa bela diri, dia tidak bisa lagi merasakan sedikit pun nafas Lin Nan. Beberapa tetua yang berada di puncak alam dewa bela diri di belakang juga menunjukkan keterkejutan, mereka langsung meningkatkan persepsi mereka ke kondisi puncak dan mulai mencari aura Lin Nan, tapi sayangnya, mereka masih tidak menemukan apapun. Dalam keadaan seperti itu, hanya ada satu kemungkinan. Keterampilan penyembunyian Lin Nan melebihi imajinasi mereka. Dasar pria mesum, dia jelas hanya seorang martial saint, tapi kami, sekelompok orang tua, sungguh memalukan, sungguh memalukan. Orang tua kurus itu berkata pada dirinya sendiri dengan sangat tertekan, tapi berkata dengan suara dingin. Nak, kemampuan sembunyi-sembunyimu memang bagus, tapi jangan pernah berpikir untuk kabur. Cepat atau lambat, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Jika kamu punya nyali, diam saja. Orang tua itu melambaikan tangannya ke belakang dan duduk bersila. Dilihat dari postur ini, dia berencana bertarung sampai mati dengan Lin Nan. Tidak peduli seberapa kuat keterampilan penyembunyiannya, itu harus dalam keadaan diam. Jika Lin Nan bergerak, akan sulit untuk lepas dari persepsinya. Dia percaya bahwa Lin Nan tidak jauh, menyembunyikan auranya tanpa bergerak, menyembunyikan kehadirannya. Beberapa lelaki tua yang mengikutinya segera dievakuasi setelah melihat lelaki tua kurus itu melambaikan tangannya dan terus menjaga barisan teleportasi. Memang benar, pada saat ini, Lin Nan bersembunyi tidak jauh dari lelaki tua kurus itu, seolah menyatu dengan dunia. Namun, melihat lelaki tua ini sebenarnya berencana untuk tinggal di sini, Lin Nan segera mencibir, berbalik dan pergi, seperti angin sepoi-sepoi yang tak terlihat antara langit dan bumi. Jika aku ingin melarikan diri, para dewa pun tidak akan mampu menjagaku. Bagaimana mereka bisa mengukur kemampuan penyembunyian Lin Nan? Lin Nan akhirnya menghela nafas lega setelah meninggalkan kawasan Gunung Moku. Dia pergi dengan cepat, memasuki kota terdekat, langsung memilih susunan teleportasi yang mahal, dan kembali ke kota kekaisaran Kaisar Litian. Namun, kali ini, ketika dia akan tiba, Lin Nan mengambil kesempatan untuk memahami rahasia luar angkasa proses teleportasi, dan hatinya bergerak tiba-tiba mengaktifkan kekuatan jiwa. Saat berikutnya, yang membuat Lin Nan bersemangat adalah dia berhasil muncul di hutan belantara di luar kota kerajaan Kaisar Litian. Dia benar-benar mengubah sedikit arah susunan teleportasi. Meskipun itu adalah perubahan jangkauan yang acak, itu cukup untuk membuat Lin Nan tertegun. Melihat dari kejauhan, ada kabut tipis udara yang melayang di seluruh kota kerajaan. Energi spiritual yang begitu kaya pasti karena kota ini dibangun di atas urat naga dan memiliki formasi pengumpulan roh yang kuat. Tapi itu tidak penting. Yang penting adalah saat Lin Nan mendekat secara bertahap, dia benar-benar melihat beberapa prinsip samar yang ditinggalkan oleh Kaisar Litian dari energi spiritual yang berputar-putar di luar kota. Tao sangat lemah sehingga Lin Nan bahkan meragukan apakah yang dia rasakan itu nyata. Ini sendiri merupakan hal yang ilusi. Namun perasaan yang semakin jelas itu ternyata nyata. Faktanya, karena Lin Nan memahami Tao Kaisar Litian maka dia menemukan jejak samar Tao di atas kota. Tanda ini sebenarnya adalah fondasi untuk menjaga aura kota. Sayang sekali auranya terlalu lemah sekarang. Jika tidak, aura kota kerajaan ini akan berkali-kali lipat lebih kuat. Mungkin, saudara, saya bisa membantu memperkuatnya. Lin Nan berpikir sendiri. Putri Piao Xiang adalah keturunan Kaisar Litian dan penguasa sebenarnya kota kerajaan Kaisar Litian. Lebih penting lagi, dia sudah menjadi wanitanya. Karena Lin Nan dapat membantu menguatkannya, dia tidak akan pelit. Tentu saja, sekaligus memperkuat tanda Dao, ini juga merupakan saat bagi Lin Nan untuk belajar dan meningkatkan dirinya. Anda bisa mencapai banyak hal dengan satu batu, mengapa tidak? Dengan ide ini, Lin Nan langsung merasakan Taoisme yang kuat di tubuhnya, mengaktifkan jiwa bela diri dan seluruh pikiran spiritualnya bahkan membentuk serangkaian jimat dan menembak langsung ke dalam kehampaan. Tao terungkap. Gelombang energi yang kuat menyembur seketika. Tanda Dao yang sangat murni terkondensasi, terus-menerus berkumpul antara langit dan bumi. Justru karena dia memahami prinsip Kaisar Litian, Lin Nan memilih prinsip yang sama untuk dipahami dan diperbaiki. Tertawa. Karena itu Tao yang sama, tentu akan ada integrasi yang kuat. Saat tanda Dao di tubuh Lin Nan berkedip, terdengar suara lembut, dan tanda Dao sepenuhnya terintegrasi ke dalam tanda Dao yang sudah kabur. Tapi ini adalah tanda Dao yang menyelimuti seluruh kota. Lin Nan membutuhkan beberapa jam. Ketika seluruh kekuatannya habis, tanda Dao yang awalnya redup dan hampir tak terlihat akhirnya bergetar hebat dan langsung mengeluarkan seberkas cahaya kehampaan yang tak ada habisnya.
Di kota, tuan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menatap ke langit, dengan penuh keterkejutan. Namun perasaan aneh itu hilang dalam sekejap. Tidak ada yang tahu bahwa Lin Nan telah memperbaiki tanda dao yang hilang yang ditetapkan oleh Kaisar Litian, dan bahkan mencapai kondisi puncak. Namun, perlu waktu untuk membuktikan seberapa besar dampaknya terhadap kota kerajaan. Tentu saja tidak akan terlalu cepat, tetapi tidak akan pernah terlalu lambat. Lin Nan jelas merasakan bahwa elemen langit dan bumi telah menjadi aktif. Setelah melakukan semua ini, Lin Nan memasuki kota kerajaan dan segera datang ke kediaman Piao Xiang untuk mencari Putri Piao Xiang. Agar tidak ketahuan oleh para Ailiners yang berkeliaran di luar kediaman Piao Xiang, Lin Nan menahan diri dan menyelinap masuk dengan tenang. Putri Piao Xiang merasa khawatir sejak Lin Nan memasuki medan perang para dewa dan ibel kuno. Tentu saja dia tahu sesuatu tentang apa yang terjadi di medan perang kuno para dewa dan ibel, tapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa tentang itu dan hanya bisa membiarkan Lin Nan melakukan apapun yang dia inginkan. Selama sebulan terakhir, dia sepertinya telah kehilangan banyak berat badan, dan dia bahkan tidak menyadari penampilan diam Lin Nan di depan matanya. Dia awalnya berencana untuk menjemput Lin Nan, tetapi karena dia juga tahu aturan yang mendasari akhir dari uji coba medan perang dewa dan ibel kuno, dia tidak pergi untuk menghentikannya. Dia percaya bahwa Lin Nan bisa menanganinya sepenuhnya, tapi dia merasa agak tidak nyaman di hatinya. Apa yang kamu pikirkan? Tiba-tiba, suara lucu Lin Nan muncul di telinga Putri Piao Xiang, menyebabkan dia terkejut dan kepalanya tersentak. Ah, Lin Nan, kamu kembali. Maaf, tapi aku tidak bisa melanggar aturan benua dewa, aku tidak bisa berkata apa-apa. Putri Piao Xiang tiba-tiba berubah dari sangat terkejut menjadi suara tercekat. Dia bahkan kehilangan kendali dan melemparkan dirinya langsung ke pelukan Lin Nan dan berkata kepada Lin Nan. Pada saat ini, meski hanya berpelukan, itu adalah pelukan intim pertama selain kultivasi ganda yang menjembatani kesenjangan spiritual. Lin Nan tidak menyalahkan Putri Piao Xiang. Sebaliknya, dia tersenyum tipis dan dengan lembut memegang pinggangnya yang ramping dan menggairahkan. Di suatu alam rahasia, dia memiliki roh pedang untuk membimbingnya. Jika dia tidak mencari ujung pedang Xuanyuan, dia mungkin tidak akan memasuki Gunung Changming. Apa bedanya jika dia mengetahuinya? Tidak masalah, aku akan memberikan ini padamu dan memberikannya kepada Kaisar Xuanwu untukku. Aku akan mencoba peringkat bumi. Setelah Lin Nan selesai berbicara, dia menyerahkan 2 cincin luar angkasa kepada Putri Piao Xiang. Ini adalah cincin luar angkasa yang dia pilih. Ramuannya sangat berantakan sehingga sepertinya dikumpulkan sendiri. Daftar tempat. Tentu saja Putri Piao Xiang tidak akan meragukan kemampuan Lin Nan, tetapi Lin Nan dipromosikan menjadi Martial Saint, apalagi sekarang dia berada di puncak Martial Saint, tapi dia tidak mengetahui kekuatan tempur Lin Nan yang sebenarnya berkata jika kita tidak mengkonsolidasikan alam bawah, bisakah kamu? Laki-laki tidak bisa mengatakan tidak. Tentu saja. Lin Nan segera berkata dengan penuh arti kepada Putri Piao Xiang. Senyuman tipis di wajahnya sudah cukup untuk menunjukkan rasa percaya diri yang menakjubkan. Oh, Putri Piao Xiang, mitos seni bela diri yang agung, segera memikirkan aspek lain setelah mendengar kata-kata Lin Nan, wajahnya yang cantik memerah, dan dia menjawab. Karena dia akan menantang daftar tempat, Lin Nan tentu saja tidak akan menunda. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada Putri Piao Xiang dan bergegas ke tengah daftar tempat pasar gelap. Saya ingin menantang. Begitu dia bergegas ke tengah dibang, Lin Nan langsung berteriak keras, menyebabkan orang-orang di tengah dibang segera melihatnya. Perhatian langsung terfokus pada Lin Nan, menjadikannya fokus pusat daftar. Lin Nan, otang pembawa sial, bagaimana orang ini bisa mencapai puncak alam Martial Saint? Menyenangkan untuk menontonnya lagi. Pasar terbuka, Lin Nan memiliki peluang 1 lawan 1. Ketika semua orang mengetahui bahwa itu adalah Lin Nan, mereka segera mulai berbicara. Tidak diragukan lagi, kemunculan Lin Nan membuat Dibang Center yang awalnya relatif sepi menjadi tempat yang ramai. Ketika Lin Nan menantang daftar manusia, kekuatannya yang benar-benar menghancurkan menyebabkan 5 orang jenius berkumpul di daftar manusia, menciptakan sensasi. Sekarang jika kita menantang peringkat bumi, akankah kita mampu menghancurkan mereka dengan kekuatan yang menggelegar seperti kita menantang peringkat manusia? Semua orang menantikan momen ini. Bahkan berita bahwa Lin Nan datang untuk menantang peringkat bumi menyapu seluruh benua dewa dalam sekejap. Orang tua yang bertugas menjaga aula tengah dibang juga kaget. Dia tidak ingin menghentikan Lin Nan menantang peringkat bumi, tetapi karena Lin Nan memasuki negara itu terlalu cepat. Sudah berapa lama sejak itu, dan sekarang telah mencapai puncak alam Martial Saint. Datang, orang tua itu menatap Lin Nan dengan hati-hati lalu berkata. Lin Nan tidak ragu sama sekali dan dengan cepat memasuki ruang virtual eksklusif untuk peringkat bumi.
Para praktisi yang masih berada di luar aula mengarahkan pandangan mereka pada daftar tantangan. Sebelum waktunya minum teh, nama Lin Nan muncul di daftar, dan menduduki nomor 230. Lin Nan sebenarnya menantang lebih dari 200 orang. Sepertinya dia tidak sekuat yang dibayangkan. Dengan bakat Ibel Lin Nan, dia kini telah dipromosikan ke puncak Martial Saint. Adalah normal di mata semua orang untuk langsung menantang 100 besar. Tidak mengherankan jika langsung menantang 10 besar peringkat bumi. Lagi pula, jika monster jenius seperti Lin Nan muncul, dia pasti mengincar posisi teratas dalam daftar. Sial, ini bukan tantangan Lin Nan. Lin Nan adalah nomor 1 di peringkat manusia. Setelah memasuki alam Martial Saint, selama dia datang untuk berpartisipasi dalam tantangan peringkat bumi, dia akan langsung dievaluasi oleh roh peringkat untuk kekuatan tempur dan masuk ke dalam peringkat. Tapi itu hanya peringkat evaluasi paling dasar. Kekuatan tempur Lin Nan yang sebenarnya tidak akan pernah hanya ini. Dia benar-benar nomor 1 dalam daftar manusia ke puncak Martial Saint, tidak mungkin untuk langsung masuk ke 100 besar. Ada pertanyaan. Yah, itu saja. Aku lupa bahwa Lin Nan adalah nomor 1 dalam daftar. Monster seperti Lin Nan tidak terkecuali bahkan ketika mereka masuk ke peringkat surgawi. Setelah berpartisipasi dalam peringkat bumi, peringkat surgawi juga memiliki kualifikasi untuk langsung masuk ke peringkat surgawi dan dievaluasi untuk peringkat. Berdengung. Cahaya berkedip, dan Lin Nan sekali lagi melangkah ke ruang virtual magis, dan itu adalah ruang virtual dari peringkat bumi. Lin Nan dapat dengan jelas merasakan bahwa Tao di sini pasti jauh lebih kuat daripada ruang virtual Renbang. Namun, Lin Nan tidak menghabiskan waktu terlalu lama untuk memahaminya. Di medan perang kuno para dewa dan Ibel, pemahaman, pelatihan, dan pertarungan Lin Nan telah memungkinkan dia untuk hampir memahami hukum luar angkasa di benua dewa. Meski belum mencapai kesempurnaan, hal itu disebabkan oleh gap yang diciptakan oleh alam. Jika Anda mencapai alam tersebut, secara alami Anda akan memahami rahasia tak berujung yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, setelah memasuki ruang virtual, Lin Nan tidak ragu-ragu dan dengan cepat menantang orang di depannya. Itu masih aturan lama, selama dia online, saling tantang. Bang! Begitu sosok itu muncul, Lin Nan bergegas maju dengan cepat dan menamparnya dengan lambaian tangannya. Rune Tao meledak dalam sekejap, dan lawan bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi dan langsung jatuh ke tanah. Kemenangan luar biasa dan tidak dapat dihentikan. Lin Nan menantang satu demi satu, hampir tanpa jeda di antara setiap pertempuran. Pukulan, telapak tangan, tendangan, jari, bahkan. Lihat, ini akan menjadi kemenangan. Frekuensi perubahan peringkat yang mengerikan mengejutkan semua orang. Terutama para praktisi yang membayar mahal untuk menyaksikan pertarungan langsung dikejutkan oleh kengerian Lin Nan. Litian di Junwangcheng, pusat di Bang. Berita bahwa Lin Nan datang untuk menantang pemeringkatan bumi menyebar dengan cepat. Banyak praktisi ingin melihat bagaimana kinerja Lin Nan yang legendaris, jadi mereka segera berbondong-bondong ke tempat itu. Tantangan yang sangat cepat. Ini, tragis. Memblokir pasar perjudian akan mengakibatkan kerugian besar. Ketika semua orang melihat daftarnya terus berubah, mereka sangat terkejut. Suara diskusi tiba-tiba keluar dari mulut para praktisi ini, yang juga langsung meningkatkan mood semua orang. Kecepatan tantangan Lin Nan telah mencapai titik ekstrim, sangat cepat. Bahkan diakon luar angkasa alam Void di peringkat bumi sedikit tergerak ketika dia mengetahui bahwa Lin Nan memiliki kekuatan tempur yang begitu menakutkan. Kecepatan menantang Lin Nan tidak lagi bisa digambarkan sebagai menghancurkan. Dengan kekuatan guntur, setiap tantangan hanya membutuhkan waktu kurang dari 2 tarikan napas. Dalam waktu kurang dari setengah jam, peringkat Lin Nan berhasil masuk 100 besar peringkat lokal. Semua pembudidaya sangat bersemangat. Masing-masing tampaknya telah diberi suntikan darah, dan kegembiraannya terlalu berlebihan. Dinasti Mingyu, keluarga Lin. Apa, Lin Nan sudah mulai menantang peringkat bumi? Setelah mendengar kabar tersebut, kepala keluarga Lin tidak hanya kaget, tapi juga merasa sedikit getir di hatinya. Saudaraku, ada apa? Jelas sekali, yang lain tidak tahu apa yang terjadi, dan mereka semua menatapnya dengan mata bingung. Melihat mata semua orang yang penuh harap, kepala keluarga Lin hanya bisa menghela nafas tak berdaya dan menggelengkan kepalanya. Tampaknya inilah takdir keluarga Lin mereka. Lin Nan tidak diragukan lagi menjadi orang paling kritis dalam kebangkitan keluarga mereka. Kak juga pergi untuk menantang peringkat bumi, sayang sekali. Akhirnya, lelaki tua itu menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan perasaan tertekannya, dan menjelaskan dengan tenang. Tapi begitu kata-kata lelaki tua itu keluar, semua orang yang hadir tercengang dan mata mereka membelalak. Sudah berapa lama sejak tantangan dalam daftar manusia, dan Lin kian telah menerobos ke alam Martial Saint. Dan sangat mungkin dia telah dipromosikan ke puncak alam Martial Saint. Lagi pula,
Di level Lin Qian, jika dia ingin menantang peringkat, dia harus mengincar 10 besar atau bahkan tempat pertama. Bahkan jika dia jenius, kecil kemungkinannya dia belum dipromosikan ke posisi teratas. Tapi bagaimana ini mungkin? Bahkan jika keluarga Lin menggunakan semua sumber daya pelatihan mereka untuk melatih Lin Qian, sangat mustahil baginya untuk dipromosikan begitu cepat. Setiap orang seharusnya gembira dengan situasi yang keterlaluan ini, tetapi saat ini mereka semua diam. Segalanya tampak seperti takdir, jadi mengapa dia bertemu Lin Nan lagi? Memikirkan monster Lin Nan, hati semua orang menjadi dingin. Lin Qian tampaknya memiliki sedikit harapan untuk mencapai puncak dan menerima hadiah roh. Tidak hanya keluarga Lin yang memperhatikan tantangan daftar tanah ini, semua orang yang pernah berinteraksi dengan Lin Nan mengirim orang untuk menanyakan berita tersebut segera setelah mereka mendapat kabar tersebut. Oh, menakutkan sekali. Bahkan Dewa Cahaya yang perkasa, Li Haoran, mulai memperhatikan peringkat di daftar tanah, tetapi semakin dia melihatnya, dia menjadi semakin ketakutan. Lin Nan seperti menaiki roket, tanpa henti sama sekali, bernyanyi dengan keras sepanjang jalan, terus-menerus mengubah posisi rankingnya, tanpa kehilangan satupun kemenangan. Tidak apa-apa jika itu adalah Lin Nan yang asli. Orang ini ditekan oleh Dao Surga dan menyegel dirinya sendiri, jadi dia bertarung sepenuhnya dengan Dao dunia ini. Li Haoran benar-benar tidak mau mengakui bahwa dia tidak sebaik Lin Nan, tapi jika terakhir kali dia menantang daftar manusia adalah karena 5 jenius dari benua dewa berkumpul, yang menimbulkan sensasi seperti itu, maka kali ini dia menantang peringkat bumi, Lin Nan pasti menimbulkan sensasi di seluruh bintang dewa dengan mengandalkan pengaruhnya sendiri. Lin Nan, nama ini seperti tren, dengan cepat menyebar ke seluruh benua dewa. Dia lebih seperti bintang terang, penuh dengan cahaya seperti matahari saat ini. Persatuan gelap. Begitu mendapat kabar pertama, Presiden langsung menyampaikan kabar tersebut kepada patung naga hitam. Ah, Lin Nan, ini Lin Nan lagi. Aku tidak ingin mendengar nama ini lagi. Bahkan jika itu melanggar aturan benua dewa, aku harus membasminya. Biarkan orang yang paling berkuasa memasuki dunia, basmi dia. Patung naga hitam itu tampak sangat marah, dan dengan cepat meledak dengan niat membasmi yang tak terbatas. Suara itu bergema di aula untuk waktu yang lama dan tidak pernah menyebar. Orang yang paling kuat adalah orang terkuat yang telah melampaui puncak alam dewa bela diri biasa, dan tidak banyak orang di benua dewa. Kaisar Xuanwu adalah salah satu makhluk teratas di antara yang terkuat, sehingga bahkan master di level yang sama dengannya dapat dengan mudah menghancurkannya. Sekarang Lin Nan telah bergabung dengan dinasti Temple, Dark Union harus menghentikan benih yang akan mampu bersaing dengan mereka di masa depan. Kuil Dinasti. Kaisar Xuanwu juga menerima berita tentang tantangan Lin Nan terhadap peringkat bumi. Namun, dia langsung memikirkan serikat kegelapan. Menurut gaya perilaku mereka, mereka harus membasmi Lin Nan dengan cara apapun. Dan Lin Nan berasal dari kuil dinasti, jadi Kaisar Xuanwu tidak bisa tidak ragu-ragu. Kekuatan tempur Lin Nan memang telah mencapai tingkat yang menakutkan lebih maju dari masanya, hanya lebih kuat dari sebelumnya. Jika dia dibudidayakan dengan baik, pasti akan ada orang kuat lainnya di kuil dinasti di masa depan. Tetapi, perkembangan Lin Nan terlalu cepat dan dia terlalu kuat. Jika dibiarkan berkembang, status Kaisar Xuanwu sendiri mungkin terancam. Bagaimana cara melakukannya? Kaisar Xuanwu sudah lama tidak bersemangat. Kali ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir keras karena pertanyaan Lin Nan. Namun, saat ini, menjadi pusat daftar tempat. Lin Nan masih berada di tengah tantangan tanpa pamrih. Dia bahkan telah sepenuhnya terintegrasi ke dalam ruang virtual ini, menjadi semakin berani saat bertarung. Kekuatan tempur mutlak, melakukan penghancuran tirani yang belum pernah terjadi sebelumnya. Adapun kegembiraan dunia luar, Lin Nan sama sekali tidak menyadarinya. Tujuannya adalah menjadi nomor 1 di peringkat dunia. Adapun apakah akan diakui oleh pemimpinnya, masih belum diketahui. Namun menurut metodenya yang menantang, saya yakin mendapatkan peringkat pertama di daftar tanah itu semudah bermain. Peringkatnya masih berubah-ubah secara gila-gilaan. Setiap kali dia menembak, itu hanya tamparan, tanpa tindakan kedua sama sekali. Tindakan ini telah dilakukan dengan lancar olehnya, dan Rune Tao menjadi lebih halus dan tirani setiap saat. Itu telah menjadi tamparan di wajahnya. Bahkan Lin Nan tidak menyangka bahwa dia bisa menggunakan tamparan yang sederhana, langsung dan kasar. Itu adalah metode serangan yang secara terang-terangan mempermalukan lawan. Setelah berlatih sampai titik ini, latihan menjadikan kesempurnaan dan mengubah pembusukan menjadi keajaiban. Dalam waktu kurang dari 2 jam, Lin Nan akhirnya berhasil menembus 4 besar peringkat lokal. Lin Qian, ketika dia hendak menantang tempat ketiga, dia tiba-tiba menerima pesan bahwa dia sedang ditantang. Hal ini saja mengejutkannya adalah bahwa orang yang menantangnya sebenarnya bernama Lin Qian.
Lin Nan sedikit ragu dan memilih untuk bertarung. Saat pemandangan di depannya berubah, Lin Nan tiba-tiba menyadari bahwa kren yang berdiri di depannya memang adalah Lin Qian miliknya. Lin Nan. Ketika Lin Qian melihat Lin Nan, semangat juang yang kuat melintas di mata indahnya. Pada saat ini, semua orang yang memperhatikan peringkat bumi, terutama mereka yang menonton siaran langsung di ruang alam virtual, terkejut. Tidak ada yang mengira bahwa Lin Qian, gadis super jenius yang secara misterius telah mengalahkan Lin Nan di peringkat manusia, sebenarnya akan muncul dan menantang Lin Nan. Hah, Kak, Lin Nan tersenyum tipis. Menurut kekuatan tempur Lin Nan saat ini, meskipun Lin Qian ahli dalam taktik dan taktik, dia bisa menamparnya tanpa melakukan gerakan kedua. Namun dia tidak bisa melakukannya karena orang yang berdiri di depannya adalah wanitanya. Dia sendiri tidak mengenalnya, tapi dia mengenalnya, dan Lin Nan percaya bahwa itu pasti diatur oleh ayahnya, bukan? Oleh karena itu, Lin Nan tidak mencari Lin Qian setelah melewati daftar. Pertama, dia harus dipromosikan dengan cepat dan tidak dapat melarikan diri. Kedua, dia tidak ingin mengganggu Lin Qian yang belum bangun. Lin Nan tidak punya niat untuk membangunkan Lin Qian, karena itu akan merugikan pengalaman Lin Qian, atau menjadi manusia fana dengan bantuan ayahnya. Biarkan aku melihat kekuatan bertarungmu yang sebenarnya. Suara Lin Qian terdengar dingin. Setelah mengatakan itu, dia dengan cepat meledak dengan kekuatan bertarung tirani. Rune Tao yang tak ada habisnya dengan cepat beredar di tubuhnya, dan semangat juangnya melonjak pada saat yang sama. Lin Nan menyentuh hidungnya. Gadis ini jelas tidak ingin melepaskannya. Oke, kalau begitu jangan salahkan aku, saudaraku. Tidak akan. Lin Qian tersipu, tapi dia tidak ragu untuk mengambil tindakan. Tertawa, Lin Qian dengan cepat naik ke langit, sosok anggunnya berputar cepat di udara, membentuk busur anggun. Melihat sosok yang begitu anggun, jantung Lin Nan berdetak kencang, dan dia tidak bisa tidak mengingat keindahan masa lalu. Ini adalah wanita pertamanya, wanita pertama yang menjadi miliknya. Lin Nan hanya melihat ke arah Lin Qian, yang mendekat dengan cepat, diam-diam, tanpa ada niat untuk mengambil tindakan. Bahkan jika serangan Lin Qian sudah ada di depannya, mata Lin Nan memancarkan esensi yang dalam yang sulit untuk dilihat. Bang! Pada saat terakhir ketika Lin Qian hendak menamparkan Lin Nan dengan telapak tangannya, Lin Nan akhirnya meledak dengan dominasi yang sangat kuat. Dengan suara teredam, tubuh Lin Qian terpesona oleh kekuatan tirani. Namun, Lin Nan tampaknya telah bersiap untuk itu. Tanpa jeda, dia segera bergegas ke bawah Lin Qian seperti kilat dan mengulurkan tangan untuk menangkap tubuh halus Lin Qian. Lin Qian tidak pernah menyangka bahwa Lin Nan akan meledak dengan kekuatan bertarung yang begitu kejam. Dia tidak punya waktu untuk bereaksi, tapi dia sudah dipeluk oleh Lin Nan. Yang lebih mengejutkan lagi adalah ledakan. Mungkin karena kontaknya yang dekat, mungkin karena aroma yang familiar, mungkin karena tatapan penuh kasih sayang di mata Lin Nan yang gelap dan dalam. Dalam sekejap, pikiran Lin Qian meledak dengan keras. Fragmen memori yang tak ada habisnya dengan cepat terlintas di benak Lin Qian seperti film, dan bahkan kenangan masa kecilnya muncul bersama. Namun, dalam penggalan ingatan tersebut, selalu ada sosok samar-samar yang membelakanginya, yang penampilannya tidak terlihat jelas. Dia tidak tahu siapa orang ini. Dia sudah mengingat semuanya, tapi dia tidak dapat menemukan ingatan apapun tentang sosok ini di benaknya. Namun, Lin Qian merasakan sendewa kebaikan dari sosok buram ini, dan Lin Nan memberinya perasaan kebaikan saat ini. Hati gadis itu langsung meleleh, dan bahkan matanya yang menatap Lin Nan sedikit malu. Saat menantang peringkat, Lin Nan sengaja memberi jalan padanya, sehingga dia dikalahkan. Sejak itu, hati Lin Qian dipenuhi riak. Saya awalnya berencana untuk berlatih keras, menantang peringkat, dan berusaha untuk melampaui Lin Nan, tetapi saya tidak berharap untuk bertemu Lin Nan lagi, yang kekuatan tempurnya telah meningkat secara mengerikan. Dia selalu dipenuhi oleh obsesi di dalam hatinya, dan dia ingin melawan Lin Nan secara terbuka. Tidak peduli Anda menang atau kalah, Anda tidak ingin menyerah pada pihak lain. Ini adalah satu-satunya tujuannya dalam menantang peringkat bumi. Adapun untuk mendapatkan hadiah dari roh peringkat, dia tidak pernah memikirkan hal seperti itu. Meski itu hanya obsesi di hatiku. Namun Lin Qian tidak tahu mengapa dia mempunyai obsesi seperti ini. Ide ini sepertinya lahir jauh di lubuk hatinya, berakar dan bertunas, terus-menerus memotivasi dia untuk terus maju. Tapi saat dia bertemu Lin Nan kali ini, obsesi aslinya langsung terhapus. Bahkan ketika dia diledakkan oleh kekuatan bertarung Lin Nan yang kejam, dia merasa sedikit bahagia di dalam hatinya. Inilah pria yang saya cari-cari. Tiba-tiba, sebuah ide yang sangat berani tiba-tiba muncul di benak Lin Qian. Bahkan dia sendiri tidak percaya kalau dia akan mendapatkan ide gila seperti itu. Tapi perasaan dipeluk oleh Lin Nan sungguh luar biasa. Seluruh tubuhnya terasa seperti berada di dalam tungku, dan panasnya luar biasa.
Lin Nansheng, apakah kamu ingin melanjutkan tantangannya? Tepat ketika Lin Nan juga merasakan kehidupan masa lalu dan masa kini, suara di akun ruang virtual terdengar. Sial, apa kau tidak melihat kakakmu dalam pelukan seorang wanita cantik? Sungguh kurangnya penglihatan. Mendengar suaranya, Lin Nan diam-diam mengertakkan giginya di tempat dan mengerutkan bibirnya karena frustrasi. Lin Nan, aku istrimu, kan? Tepat ketika Lin Nan hendak melepaskan Lin Qian, sebuah suara lembut tiba-tiba memasuki telinganya. Lin Nan langsung tertegun. Dia tidak menyangka Lin Qian akan mengatakan itu secara tiba-tiba. Namun, sebelum Lin Nan bisa menjawab, tubuh Lin Qian berubah menjadi kehampaan dan menghilang. Meskipun orang itu telah pergi, pertanyaan lembut Lin Qian memberi Lin Nan perasaan tentang kehidupan masa lalu dan masa kini. Ingatannya jelas belum kembali, kalau tidak, itu tidak akan menjadi pertanyaan. Namun, karena ingatannya belum pulih, bagaimana seseorang bisa mengetahui bahwa itu adalah wanitanya? Saya ingin melanjutkan tantangan ini. Tidak ada waktu untuk memikirkannya. Ketika Lin Qian diteleportasi dan pertanyaan di Aken terdengar lagi, Lin Nan berbicara dengan keras di tempat tanpa ragu-ragu. Tertawa, Lin Nan segera berubah menjadi bayangan, dan tanda di sekujur tubuhnya muncul dengan sendirinya, berhasil berteleportasi ke tempat tantangan baru. Bang! Begitu dia memperlihatkan sosoknya, dia dengan cepat meninju. Telapak tangan ini membawa prinsip-prinsip tirani dan gelombang yang tak ada habisnya. Bahkan Lin Nan bahkan tidak melihat wajah orang di depannya dengan jelas, dan dia dengan cepat memukulnya dengan telapak tangan. Suara teredam segera terdengar. Pria itu seperti layang-layang yang talinya putus, dan diterbangkan olehnya. Lin Nansheng, apakah kamu ingin melanjutkan tantangannya? Segera setelah itu, suara di Aken dari ruang virtual berdering. Tentunya, atas kemenangan tantangan ini, di Aken ruang virtual menjadi mati rasa dan tidak terkejut sama sekali. Jadi pada saat ini, ada sedikit rasa tidak berdaya dalam suara di Aken ruang virtual. Peringkat bumi awalnya hanya daftar peringkat untuk praktisi di alam martial Sein, tetapi Lin Nan, seorang pria dengan kekuatan tempur abnormal, tiba-tiba muncul. Apalagi alam martial Sein, bahkan master alam dewa bela diri mungkin akan ditembak oleh Lin Nan di sini. Anak ini, bahkan kognisi di Aken ruang virtual telah sepenuhnya ditumbangkan. Melanjutkan, Lin Nan tidak ragu-ragu dan langsung berkata dengan percaya diri. Dia bertekad untuk mendapatkan tempat pertama dalam daftar tempat ini. Jika dia bisa mendapatkan pengakuan dari semangat daftar, dia pasti akan menerima hadiah yang besar. Bahkan saat ini, Lin Nan telah benar-benar memecahkan tonggak sejarah sejak pembuatan daftar tersebut. Memecahkan rekor kenaikan peringkat tercepat. Semua pihak sudah sangat terkejut. Namun, meski baru 2 bulan berlalu, Ye Wudao, yang pernah menjadi yang terkuat di antara 5 jenius, dan jenius saat ini yang diharapkan benar-benar mencapai daftar teratas, berdiri diam dan menonton dengan tenang. Omong kosong, tidak ada perbedaan antara 10 besar dan 100 besar di depan Lin Nan. Apakah akan ada perbedaan jika mereka menantang? Dan memang benar, dibandingkan tantangan di daftar manusia, Lin Nan merasa tantangan di daftar lokal relatif mudah dan tidak ada ketegangan sama sekali. Setelah berhasil menembak 3 penggarap terakhir di puncak alam bela diri, Lin Nan tidak diragukan lagi mengambil posisi teratas di peringkat bumi. Dalam tantangan ini, dia benar-benar menghancurkannya dengan kekuatan bertarungnya yang kejam. Kecuali Lin Qian, dia tidak menggunakan prinsip lain sama sekali, hanya sebuah tamparan. Apalagi kali ini ia mencetak rekor baru dengan momentum menggelegar. Dari awal tantangan hingga selesainya tantangan, hanya membutuhkan waktu lebih dari 1 jam. Ketika mereka melihat Lin Nan mencapai puncak daftar peringkat, para pembudidaya yang bersiap untuk menyaksikan kegembiraan di tengah peringkat benua dewa dan semua kota terdiam. Selama bertahun-tahun, ada banyak orang jenius yang menantang peringkat, namun tidak satupun dari mereka yang mampu menantang Lin Nan begitu cepat dan langsung mencapai puncak. Mereka secara tak terduga menyaksikan kebangkitan Kaisar Xuanwu lainnya. Tidak, tepatnya, dia lebih kuat dari Kaisar Xuanwu, dan bahkan merupakan jenius paling jahat di seluruh benua dewa hingga saat ini. Diam, semua orang diam. Mereka benar-benar terganggu oleh kekuatan tempur super Lin Nan. Piao Xiangju, Tuan, suara gembira itu tiba-tiba terdengar di telinga Putri Piao Xiang, yang sedang menunggu dengan gugup. Mengapa begitu cepat? Lin Nan pergi untuk menantang peringkat bumi dan baru saja pergi belum lama ini. Mengapa Huan datang untuk melaporkan berita tersebut? Tuan, Lin Nan sangat luar biasa. Dia sudah menjadi nomor 1. Dia meledak dengan cara yang sangat menghancurkan dan menantang masing-masing, memecahkan rekor yang dibuat oleh Kaisar Xuanwu saat itu. Huan tidak perlu bertanya pada Putri Piao Xiang kali ini dan langsung menjelaskan situasi Lin Nan. Apa? Putri Piao Xiang sangat terkejut. Awalnya dia sangat terkejut, tetapi kemudian,
pikirannya meledak seperti sambaran petir, dan seluruh tubuhnya tidak bisa menahan gemetar sedikitpun. Tidak bagus. Jika Lin Nan tidak begitu kejam dan meluangkan waktu untuk menantang, mungkin tidak akan ada masalah. Tapi kekuatan tempur yang luar biasa saat ini, apalagi Dark Union, adalah. Putri Piaoxiang tidak berani memikirkannya. Kuharap aku hanya berpikir berlebihan. Putri Piaoxiang menghibur dirinya sendiri. Untunglah Lin Nan memecahkan rekor tantangan di daftar tanah. Namun potensi bahayanya membuat Putri Piaoxiang yang sudah pintar merasa semakin khawatir. Dark Union dan Dinasti Seminari adalah dua kekuatan yang sepenuhnya berlawanan, dan Lin Nan telah bergabung dengan Dinasti Seminari. Ini berarti tidak ada jaminan bahwa Serikat Gelap akan berada di belakang layar dan mencekik Lin Nan, yang akan mengancam mereka di masa depan, di Buayan. Hal ini hampir pasti terjadi. Putri Piaoxiang mengetahui aturan benua dewa, tapi itu hanya aturan dangkal. Dalam beberapa tahun terakhir, Persatuan Kegelapan dan Kuil Dinasti telah mengirimkan orang-orang terkuat dan melakukan banyak hal memalukan. Dan hal yang paling kejam adalah membasmi murid jenius yang dipilih pihak lain. Peningkatan pesat Lin Nan saat ini tidak diragukan lagi merupakan ancaman besar bagi masa depan Serikat Kegelapan. Oleh karena itu, Putri Piaoxiang menyimpulkan bahwa harus ada operasi pembasmian besar-besaran oleh Serikat Kegelapan baru-baru ini. Apalagi operasi pembasmian ini niscaya akan melibatkan orang yang paling berkuasa. Hal ini hampir pasti terjadi. Tapi Putri Piaoxiang lebih mengkhawatirkan. Sayangnya, tidak ada yang bisa dia lakukan sekarang kecuali khawatir. Kuil Dinasti. Kaisar Xuanwu juga segera menerima berita tentang Lin Nan. Ekspresinya berubah setelah sekian lama, dia akhirnya membuat pilihan sementara. Biarkan orang yang paling berkuasa memasuki dunia dan melindungi Lin Nan dengan seluruh kekuatanmu. Mampu membuat keputusan seperti itu, saya harus mengatakan bahwa Kaisar Xuanwu telah banyak berubah. Hal ini disebabkan oleh tekanan situasi di benua dewa. Jika Kuil Dinasti bisa menjadi orang yang kuat, niscaya akan meningkatkan peluang menang melawan Serikat Kegelapan di masa depan. Jadi dia telah memutuskan bahwa selama Lin Nan tidak menyentuh keuntungannya dan itu tidak di luar kendalinya, dia hanya akan menutup mata. Suara itu menyebar perlahan di Kuil Dinasti, seperti riak di air, memasuki hati orang-orang lapis demi lapis. Di ruang virtual, Lin Nan berdiri dengan tangan di belakang punggung. Tantangan dalam daftar tanah telah selesai, dan dia tidak berniat untuk pergi. Perasaan akrab muncul di benaknya dari lubuk hatinya. Oh, bagus sekali. Ini benar-benar memecahkan rekor tantangan di peringkat bumi. Akhirnya, suara itu terdengar seperti suara alam yang datang dari 9 langit jauhnya. Seperti dugaan Lin Nan, suara Bang Ling muncul lagi. Tampaknya ia berhasil menarik perhatian Bang Ling, dan Bang Ling tidak boleh datang dengan tangan kosong. Kamu di sini. Lin Nan tersenyum tipis, seolah sedang menunggu kedatangan Bang Ling, dan berkata dengan tenang. Alasan mengapa dia tidak pergi adalah karena dia menunggu sebentar. Hanya saja dia lebih menantikan hadiah apa yang akan diberikan Bang Ling padanya. Apakah untuk meningkatkan jiwa bela diri lagi? Sekarang setelah mencapai level ke-15 yang menakutkan, level apa selanjutnya? Ruang maya. Hehe, bagaimana kamu tahu aku akan datang? Suara Bang Ling lembut dan menyenangkan, dengan nada sedikit terkejut dan main-main saat dia bertanya. Ada bintang-bintang di langit yang kosong. Lin Nan mendongak, tetapi menemukan bahwa penglihatan dan kesadarannya masih tidak dapat menembus lapisan ruang ini dan tidak dapat melihat roh. Tapi suara manis Bang Ling terdengar sangat jelas, seolah-olah dia sedang berbicara di telinganya. Tebakan. Pada akhirnya, Lin Nan hanya bisa mengangkat bahunya dan berkata dengan tenang. Nada suaranya sangat tenang, dan dia bahkan tidak memiliki masalah apapun di hatinya. Jiwa ini dapat melihat melalui pikirannya, dan dalam situasi di mana sepertinya dia terlihat jelas, Lin Nan tentu saja tidak berani memikirkan hal lain. Aku tidak menyangka kamu masih memecahkan rekor 1 kali dalam tantangan daftar peringkat tanah, yang cukup untuk mendapatkan hadiah. Kali ini, hehe. Bang Ling sepertinya sengaja menggoda Lin Nan dan menjelaskan, tapi tidak mengatakan imbalan apapun. Tertawa. Tapi kemudian, cahaya keemasan dengan cepat menembus langit berbintang yang kosong dan menghilang ke alis Lin Nan dalam sekejap. Lin Nan tidak mengelak. Setelah menunggu cahaya keemasan benar-benar menghilang di antara alisnya, cahaya warna-warni yang kuat dan cerah meledak dalam sekejap. Cahaya yang kuat menyengatnya sehingga dia tidak bisa membuka matanya. Setelah meletus dari tengah alisnya, cahaya itu melesat langsung ke langit dan bahkan menembus kehampaan. Semangat bela diri, level 18. Awalnya semangat bela dirinya telah mencapai tingkat ke-15 yang menakutkan, namun ia tidak menyangka bahwa kali ini Bang Ling masih akan meningkatkan semangat bela dirinya menjadi semangat bela diri super tingkat 18. Siapa yang mengira ketika dia mengaktifkan semangat bela dirinya belum lama ini, dia hanyalah roh bela diri kelas setengah.
Dalam kehampaan, diterangi oleh sinar cahaya warna-warni, ruang hancur, dan tanda tau misterius melintas di udara. Setiap kali berkedip, rune Dao tidak akan menghilang, tetapi secara bertahap mulai memadat. Saat cahaya warna-warni menjadi semakin kuat, patung dewa yang dipadatkan oleh rune Tao secara bertahap mulai terbentuk. Melihat patung ini, Lin Nan tersenyum tipis. Dia percaya bahwa dia akan menjadi salah satu dari banyak dewa dalam waktu dekat. Terutama anak itu Li Haoran, sungguh orang menyebalkan. Lihat aku saudara, aku menentang kehendak surga dan melanggar hukum tertinggi surga di dunia ini. Setelah sekian lama, cahaya warna-warni itu perlahan memudar, dan patung itu perlahan meredup dan akhirnya menghilang. Lin Nan, caramu sangat istimewa. Setelah jiwa bela diri Lin Nan kehilangan kilaunya, suara Bang Ling berbicara dengan ringan, dan suaranya seindah biasanya. Spesial, tentu saja, jika kamu percaya pada dirimu sendiri, jalanmu akan sangat sulit, kata Bang Ling. Lin Nan sedikit mengernyit, dan matanya seolah menembus kehampaan yang tak berujung, memancarkan cahaya cemerlang. Jadi bagaimana jika itu sulit? Ini jalanku menuju bintang dewa. Dia dapat memahami apa yang dimaksud Bang Ling, dan meskipun itu tampak seperti kata-kata biasa, dia tidak diragukan lagi memberitahu Lin Nan bahwa akan sulit untuk mempercayai jalur kultivasinya sendiri. Di benua dewa, semua pembudidaya percaya pada dewa surga, tapi bagaimana dengan Lin Nan? Yang dia yakini adalah dirinya sendiri. Tidak ada keraguan bahwa hal itu tidak dapat ditoleransi oleh para dewa. Bang Ling tidak berkata apa-apa lagi dan langsung pergi. Tapi Lin Nan berpikir karena perkataan Bang Ling. Jelas, itu tidak semudah yang dia katakan. Mengambil napas dalam-dalam, Lin Nan perlahan menutup matanya. Segera, gelombang kekuatan yang tak tertandingi dengan cepat mengalir melalui dirinya. Jiwa bela diri di antara alis sekali lagi mekar dengan cahaya warna-warni yang cemerlang, dan berbagai atribut elemen mulai diaktifkan dengan gila-gilaan. Mantan pemilik pedang ilahi Xuan Yuan, cara dominasi kaisar kuno Xuan Yuan, dan rune jalan ditampilkan sepenuhnya. Dalam sekejap, seluruh tubuh Lin Nan meletus dengan aura tirani yang bahkan mengejutkan mitos seni bela diri. Pada saat ini, tidak ada pikiran lain yang mengganggu dalam pikirannya, dan dia sepenuhnya terintegrasi ke dalam pikirannya sendiri. Di dunia ini, ada dewa cahaya, dewa angin, dewa guntur. Tapi Lin Nan percaya pada dirinya sendiri. Jadi dewa-dewa ini hanyalah objek untuk dia pelajari dan pahami, jadi bagaimana dia bisa menghancurkannya? Lin Nan belum punya jawaban. Namun pikirannya perlahan menyatu dengan wawasannya sendiri, prinsip Tao, dan seni bela diri yang baru dipromosikan. Aura dan momentumnya terus melonjak, dan fluktuasi besar mulai terjadi di dunia. Sebuah kekuatan misterius melampaui ruang hampa dan mencapai langit. Ledakan, bum bum bum. Tiba-tiba, surga bergemuruh. Engah kepulan-kepulan. Apa yang Lin Nan tidak ketahui adalah bahwa pada saat ini, dalam kehampaan benua dewa yang tak ada habisnya, semua dewa, termasuk Li Haoran, tiba-tiba merasakan dampak yang kuat, seolah-olah bergema dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Ki dan darah melonjak tanpa alasan, dan dia membuka mulutnya dan menyemburkan aliran panah darah. Apa yang terjadi? Semua dewa di seluruh bintang dewa terkejut. Surga tertinggi mengaum. Bagaimana mungkin? Siapa yang dapat menyebabkan auman surga tertinggi mengguncang dewa-dewa mereka yang mewakili surga tertinggi? Hampir di saat yang sama, tatapan semua dewa langsung menembus kehampaan tak berujung dan mengunci sumber fluktuasi. Itu ada di ruang virtual, tapi itu adalah lokasi dari tubuh asli, kota kerajaan Kaisar Litian. Kasus, usap. Nan, kakak Nan, apakah kamu ingin menjadi begitu hebat? Kamu mencoba membasmiku, saudara. Li Haoran, yang memperhatikan Lin Nan, tentu saja langsung tahu bahwa ini disebabkan oleh Lin Nan, yang baru saja memenangkan tempat pertama dalam peringkat tanah. Sudah berapa lama, saya tidak menyangka Lin Nan memahami semua prinsip di benua dewa begitu cepat. Terlebih lagi, saat Tao beredar, jejak Tao yang baru tiba-tiba muncul dari tubuh Lin Nan. Tao ini sepenuhnya melampaui 9 surga dan melampaui semua dewa. Namun, Li Haoran juga tahu bahwa Lin Nan telah dikunci oleh semua dewa saat ini, dan jika dia benar-benar menunjukkan tanda-tanda melawan kehendak surga di masa depan, dia mungkin akan dilenyapkan. Mereka adalah dewa dari seluruh benua dewa, dan mereka adalah dewa yang diyakini oleh semua pembudidaya. Tapi para dewa ini sudah menjadi pengendali tertinggi seluruh benua para dewa. Siapa yang ingin ada keberadaan lain di atas mereka? Tentu saja orang-orang ini tidak termasuk Li Haoran. Memahami hal ini, Li Haoran segera menggunakan sinar kesadaran untuk mengunci Lin Nan dengan kuat kalau dia bisa menyelamatkannya ketika dia menghadapi bahaya. Tapi Lin Nan, yang masih berada di ruang virtual saat ini, sama sekali tidak menyadari semua ini, dan bahkan aura tirani yang baru saja keluar dari tubuhnya telah menghilang. Hanya perasaan misterius yang terlintas di benaknya.
Dia secara tidak sengaja bertabrakan dengan jalan surga. Jadi sekarang, dia telah mendapatkan kembali aura aslinya dan sama sekali tidak menyadari apa yang baru saja terjadi. Begitu matanya terbuka, dua sinar cahaya tajam bersinar seketika, dan aura tahu yang tak berujung sepertinya menemukan lubang, dengan cepat terisi, dan bergabung ke dalam kehampaan yang tak berujung. Sekarang dia telah menyelesaikan tantangan peringkat bumi, dan bahkan menerima hadiah dari roh peringkat secara langsung. Jelas bahwa bahkan roh peringkat tidak berpikir bahwa ada orang di peringkat bumi yang dapat mengalahkan Lin Nan. Dia tidak perlu bertahan selama 3 bulan. Tertawa. Dengan suara lembut, Lin Nan dengan cepat bergegas keluar dari ruang virtual. Sial, begitu banyak orang. Begitu sosok itu muncul, dia langsung dikejutkan oleh para penggarap yang menghalangi ruang hampa. Lin Nan tidak tahu bahwa tantangan besarnya di ruang virtual telah menimbulkan sensasi. Lihat, Lin Nan keluar. Melihat Lin Nan, para penggarap yang diblokir di tengah daftar tanah segera berteriak. Hampir seketika, Lin Nan menjadi fokus semua orang. Lin Nan, Lin Nan. Dalam sekejap, semua pembudidaya di tengah daftar secara spontan meneriakkan nama Lin Nan. Keyakinan mereka diam-diam telah berubah saat ini. Perasaan aneh tiba-tiba memasuki pikiran Lin Nan, membuat hatinya tergerak. Apakah ini energi iman? Setiap kultivator di benua dewa akan percaya pada dewa roh bela dirinya sendiri. Itu sebabnya banyak dewa telah menciptakan kemampuan tempur yang kuat. Ini adalah hal yang ilusi, tetapi sebenarnya ada. Tertawa, Lin Nan tidak tinggal di tengah daftar. Dia melintas dan dengan cepat keluar dari tengah daftar, menyembunyikan auranya. Bahkan orang kuat di alam dewa bela diri tidak dapat mendeteksi auranya, dan tentu saja para praktisi yang diblokir di tengah daftar bumi tidak akan dapat mendeteksinya. Jadi setelah dia menyembunyikan auranya, semua orang perlahan-lahan bubar. Saat dia hendak kembali ke kediaman Piao Xiang, Lin Nan tiba-tiba merasakan sosok cantik di depannya, mendongak dengan penuh semangat. Jika itu adalah orang biasa, dia tidak akan peduli, tapi wanita ini adalah Lin Qian. Lin Nan tidak menyangka Lin Qian akan bergegas ke kota kerajaan Kaisar Litian. Rupanya dia datang melalui susunan teleportasi kota. Di ruang virtual, kata-kata terakhir Lin Qian telah menyebabkan riak di hati Lin Nan, jadi ketika dia melihat Lin Qian, dia tidak bisa menahan perasaan bergerak di dalam hatinya. Jelas sekali, Lin Qian sedang menunggu Lin Nan, tapi dia tidak tahu apakah dia merasakan napasnya. Kak, apakah kamu menungguku? Lin Nan muncul, berjalan tepat di depan Lin Qian, menatap Lin Qian dan berkata. Dia dingin dan sulit diatur, dan wajahnya yang tampan, yang sudah menunjukkan sisi dominannya tanpa menyadarinya, hanya akan menunjukkan senyuman hangat ketika dia melihat Lin Qian, dan ada sedikit harapan di antara alisnya. Lin Qian tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketika dia melihat Lin Nan tiba-tiba muncul. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah, wajahnya yang cantik sedikit merona. Di ruang virtual, dia tidak tahu mengapa dia mengucapkan kata-kata terakhir itu, dia bahkan tidak tahu mengapa dia menunggu Lin Nan di sini. Mata mereka bertemu, dan sesuatu yang disebut percikan api sepertinya meledak di antara kedua orang itu. Menghadapi mata Lin Nan yang terbuka dan berapi-api, wajah Lin Qian berubah menjadi sedikit kemerahan lagi. Di bawah tatapan terkejut dan malu Lin Qian, Lin Nan mau tidak mau langsung memeluk Lin Qian ke dalam pelukannya. Pada saat ini, pikiran Lin Nan langsung kembali ke benua Shenwu. Lin Qian senang berteman, dan semua kenangan masa lalu muncul di hatinya. Lin Qian sedikit meronta, namun pada akhirnya, karena alasan yang tidak diketahui, dia tidak melawan dengan keras. Perasaan yang akrab, membenamkan kepalanya ke dada Lin Nan, dia merasa sangat hangat, sangat mabuk, sangat aman, dan yang paling penting, sangat akrab. Itu dia, sepertinya ada banyak kenangan yang keluar dari benaknya, tapi dia terpaksa membuangnya dan tidak bisa melihat dengan jelas. Mereka berpisah dan bersatu kembali di dunia lain di antara bintang-bintang. Pada saat ini, meski ingatan Lin Qian belum sepenuhnya terbangun, pelukan antara keduanya begitu harmonis dan alami hingga memabukkan. Jika tidak ada yang mengganggunya, itu akan menjadi hal yang indah dan menakjubkan. Disayangkan, sekarang kita sudah di sini, tidak ada gunanya bersembunyi. Kamu telah mengikutiku dari pasar gelap, jadi keluarlah. Tiba-tiba, Lin Nan mengulurkan tangannya dan menepuk pantat Lin Qian 2 kali, dan berkata dengan sedikit cibiran di sudut mulutnya. Wajah Lin Qian menjadi merah seperti buah kesemek yang matang karena tindakan Lin Nan, dan wajahnya sangat merah hingga dia hampir mengeluarkan darah. Namun ketika saya mendengar suara magnetisnya, saya tertegun sejenak. Anak baik, sebenarnya tidak sesederhana itu. Kamu benar-benar menemukan semua ini. Tiba-tiba, sesosok muncul sedikit di belakang Lin Nan, dan seorang lelaki tua berjubah hitam akhirnya muncul. Seperti yang dikatakan Lin Nan, lelaki tua itu telah mengikuti Lin Nan sejak awal pasar gelap.
Meskipun kemampuan Lin Nan untuk menyembunyikan auranya cukup luar biasa, karena dia menelan kedewaan jiwa bintang, auranya tidak dapat menyingkirkan para praktisi persatuan kegelapan ini. Ordo Shenlong dapat dengan jelas menemukan lokasi kedewaan jiwa bintang. Itu sebabnya lelaki tua itu mengikutinya sepanjang jalan. The Dark Union akhirnya bersedia mengeluarkan uang. Lin Nan tersenyum tipis, tapi tidak menoleh ke belakang atau melepaskan Lin Qian. Keduanya bersatu kembali. Meskipun Lin Qian telah kehilangan ingatan Lin Nan, ini adalah cinta baru, dan Lin Nan tidak ingin melewatkan momen kelembutan ini. Tahukah kamu kalau aku berasal dari Serikat Kegelapan? Orang tua itu tampak sedikit terkejut karena Lin Nan menebak identitasnya dan bertanya. Ada banyak omong kosong. Jika kamu ingin bertarung, bertarunglah saja. Jika kamu mati, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Lin Nan membuka mulutnya dan berteriak tanpa memberikan wajah apapun kepada pihak lain. Dari awal sampai akhir, dia bahkan tidak menoleh ke belakang, tapi persepsi tajamnya yang tidak normal telah mengunci erat pada lelaki tua itu. Kali ini, Lin Nan tidak berniat menggunakan bidang luar angkasa. Di ruang maya, perkataan Bang Ling telah membuka keraguan di hatinya. Meski belum memahaminya, ia sudah mengetahui arah usahanya ke depan. Huff, bocah sombong, kamu hanya berada di puncak alam martial Sein. Apakah kamu pikir kamu bisa pergi hidup-hidup? Akhirnya, lelaki tua itu terangsang oleh kata-kata menghina Lin Nan dan menjadi marah. Dia berteriak keras dan langsung melepaskan semangat juang yang kuat. Untuk membasmi Lin Nan kali ini, Dark Union telah mengirimkan orang yang paling kuat untuk memasuki dunia, dan orang tua ini adalah seorang pembasmi yang dipilih oleh Dark Union. Jelas sekali, lelaki tua itu sama sekali tidak menganggap serius Lin Nan. Baginya, seorang anak laki-laki di alam martial Sein bisa membiarkan dia melakukan apapun yang dia inginkan tanpa terlalu berhati-hati. Tunggu aku sebentar, Lin Nan menepuk Lin Qian lagi, tersenyum dan berbisik. Sebelum Lin Qian dapat berbicara, dia dengan lembut menyentuh tubuh halus Lin Qian dan menyuruhnya pergi. Tertawa, saat dia berbalik, Lin Nan akhirnya menatap lelaki tua itu dengan matanya untuk pertama kalinya, dan pada saat yang sama, dia melepaskan semangat juang yang kuat di puncak alam martial Sein. Namun semangat juang ini tidak membuat lelaki tua itu tertarik sedikitpun. Lemah. Baginya, semangat juang Lin Nan terlalu lemah untuk membangkitkan minat sama sekali. Kesenjangan di dunia telah mempengaruhi penilaiannya terhadap kekuatan tempur Lin Nan. Namun, bagi Lin Nan, lelaki tua itu adalah target pelatihan yang luar biasa. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya kekuatan bertarung seseorang dengan kekuatan puncak di alam dewa bela diri, atau bahkan seorang jenius. Saat berada di Gunung Moku, lelaki tua kurus itu juga berada dalam kondisi yang sama. Tetapi karena lelaki tua kurus itu tidak sendirian, Lin Nan merasa agak sulit dan melarikan diri. Tapi kali ini dia bertemu dengan lelaki tua dari Dark Union, yang membuatnya merasa sedikit bersemangat. Bum bum bum. Kedua roh yang bertarung itu bertabrakan dengan cepat, menghasilkan ledakan udara satu demi satu, dan suara ledakan seketika menjadi satu. Tertawa, menghadapi lelaki tua yang kuat itu, Lin Nan tidak berani mengabaikan dan meninju dalam sekejap, meledak dengan aura yang kuat dan mendominasi. Hahaha, apakah ini kekuatan bertarungmu? Ayo bertarung. Orang tua itu mengira Lin Nan akan menggunakan gerakan membasmi yang kuat, tapi dia tidak menyangka itu akan menjadi pukulan biasa, dan dia tiba-tiba tertawa dan berteriak. Setelah mendengar ini, seringai kejam muncul di bibir Lin Nan. Pukulan ini terlihat biasa saja, dan prinsip yang mengalir di atasnya hanyalah kekuatan dari alam martial Sein. Namun, pukulan Lin Nan dapat mengubah posisinya secara instan, dan bahkan melepaskan prinsip kuat Taoba. Itu sebabnya Lin Nan menyeringai penuh arti setelah melihat tatapan menghina lelaki tua itu. Penghinaan, maka Anda harus membayar harga yang tak tertahankan. Tertawa, benar saja, lelaki tua itu benar-benar melakukan apa yang dia katakan. Dia bahkan tidak menghindari pukulan cepat Lin Nan. Bang! Segera, dengan suara teredam, pukulan berisi aura mendominasi yang tak ada habisnya menghantam dada lelaki tua itu dengan keras. Apa? Tubuh lelaki tua itu langsung terhempas oleh kekuatan tirani ini, seperti layang-layang yang talinya putus. Begitu tubuhnya lepas, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin sebuah pukulan yang jelas-jelas tidak mengancam bisa meledak dengan prinsip dan kekuatan yang begitu menakutkan saat pukulan itu mengenai dirinya? Faktanya, ketika Lin Nan hendak memukul lelaki tua itu dengan pukulan ini, dia telah mengaktifkan Tao Dominasi. Rune Tao yang misterius dipenuhi dengan energi mendominasi yang tak ada habisnya, yang sekuat gunung dan lautan. Ketika lelaki tua itu merasakan ada sesuatu yang tidak beres, sudah terlambat untuk menghindar. Dengan tatapan ngeri di matanya, dadanya benar-benar roboh. Dengan senyum dingin di wajahnya, Lin Nan menarik Lin Qian pergi dengan cepat bahkan tanpa melihat ke arah lelaki tua itu.
Dalam persepsinya, lelaki tua itu tidak memiliki nafas sama sekali, tidak ada vitalitas sama sekali, dan dia tidak bisa mati lagi. Yang paling penting adalah ketika dia memeriksa lelaki tua itu, dia menemukan ada 4 aura kuat yang terbagi menjadi 4 arah, bergegas ke arahnya dengan cepat. Keempat aura ini semuanya lebih kuat daripada aura di puncak alam dewa bela diri, dan seharusnya termasuk dalam alam yang terkuat. Lin Nan cukup beruntung bisa membasmi orang tua itu dengan satu pukulan. Jika lelaki tua itu tidak meremehkan musuh dan dengan sengaja membiarkan Lin Nan memukulnya, bahkan jika dia sedikit bertahan, dia tidak akan terbasmi. Jika tidak, kekuatan Lin Nan saat ini belum pasti bisa membasmi yang terkuat. Saat ini, 4 orang lagi muncul sekaligus, jadi tentu saja mereka harus lari. Menghadapi pengejaran orang yang paling berkuasa, dan membawa Lin Qian bersamanya, Lin Nan tidak bisa pergi ke kediaman Piao Xiang sekarang, yang niscaya akan membawa bencana bagi putri Piao Xiang. Bukan itu yang dia inginkan. Orang tua itu sudah mati. Baru setelah dia berada sangat jauh, Lin Qian pulih dari keterkejutannya dan bertanya dengan rasa takut yang masih ada. Lin Nan menjatuhkan orang terkuat dengan satu pukulan, yang benar-benar di luar dugaan Lin Qian. Hal ini pun membuatnya yang sudah memiliki perasaan aneh pada Lin Nan semakin penasaran. Meskipun dia hanya berada di alam martial Sein, dia bahkan dapat membasmi orang terkuat di alam dewa bela diri dengan satu pukulan. Dia sekarang memiliki kekuatan tempur yang begitu menakutkan. Jika dia menerobos ke alam dewa bela diri, akankah dia menyapu seluruh benua dewa? Lin Nan merespons ketika dia mendengar suara lembut Lin Qian. Kedua orang itu tidak meninggalkan kota kerajaan. Jika mereka berada di luar kota, orang-orang terkuat itu akan lebih ceroboh dan menyerang Lin Nan dengan gila-gilaan. Lin Nan bukanlah orang bodoh. Sebaliknya, dia sangat pintar, jadi dia memilih tinggal di kota dan mencari tempat persembunyian. Tuan, Saudari Subi, ikut aku. Di pintu masuk kota kerajaan, di antara 3 sosok yang baru saja memasuki kota, seorang gadis berpakaian putih, secantik bidadari, tiba-tiba mengangkat alisnya sedikit, mengulurkan tangannya untuk menarik gadis menawan dan cantik di sampingnya, dan berkata. Ketiga orang ini adalah Ai Yufei, Subi, dan Dewa Abadi Raja Zui Fanchen yang menjaga mereka. Zui Fanchen juga langsung mengernyit. Kedua gadis kecil itu tidak merasakan aura samar dari pria kuat itu, namun dia, yang merupakan legenda seni bela diri, memiliki kepekaan yang sangat tajam terhadap aura pria terkuat. Apakah orang yang paling berkuasa telah memasuki dunia? Hati Zui Fanchen terguncang. Dia mengamati lebih dalam pada 2 gadis kecil yang pergi dengan cepat, menghela nafas sedikit, dan mengejarnya. Dia dapat melihat dengan jelas bahwa Ai Yufei pasti merasakan arah Lin Nan, dan aura pria paling kuat juga adalah Ai Yufei. Arah pergerakan Yufei. Ini mungkin bukan suatu kebetulan. Ai Yufei merasakan kehadiran Lin Nan ketika dia datang ke kota. Biasanya, dia tidak akan segera mengejarnya, dia hanya akan menyentuhnya dengan tenang, tetapi pada saat ini, aura Lin Nan bergerak cepat dan berkeliaran dan salju, dia langsung berpikir bahwa Lin Nan mungkin dalam bahaya dan menghindari kejaran musuh. Di mana saya bisa ragu sekarang? Dia langsung menarik Subi dan mengejar ke arah Lin Nan. Lin Nan dan Lin Qian mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan kehadiran mereka di kota kerajaan, tetapi pada akhirnya mereka tidak dapat lepas dari persepsi kuat dan perburuan besar-besaran terhadap yang terkuat. Kali ini, Dark Union mengirimkan 3 orang terkuat. Ini menunjukkan betapa dia menganggap penting Lin Nan. Pasar gelap hampir penuh dengan mata-mata dari serikat gelap, jadi ketika Lin Nan keluar dari pasar gelap, keberadaannya segera terungkap. Dia tidak punya pilihan selain melakukannya sendiri, tapi sayangnya, dengan Lin Qian di sisinya, Lin Qian tidak bisa. Dia tidak memiliki kemampuan penyembunyian yang menakutkan itu. Di sisi lain kuil dinasti, Kaisar Xuanwu mengirim 2 orang kuat ke dunia untuk melindungi Lin Nan. Inilah alasan mengapa Lin Nan merasakan beberapa aura orang paling kuat sebelumnya. Panggilan. Saat dia melarikan diri dan kembali ke pasar gelap, angin kencang tiba-tiba menyapu udara dengan kekuatan yang melonjak. Tidak bagus. Lin Nan segera mengulurkan tangan dan mendorong Lin Qian keluar, sementara dia dengan cepat mengumpulkan kekuatannya. Ledakan. Taoba Zidao yang kuat diaktifkan sepenuhnya dalam sekejap, dan pada saat yang sama, itu langsung terkondensasi menjadi aura pelindung tubuh yang sangat kuat, menghalangi Lin Qian di belakangnya. Tertawa. Segera setelah itu, aliran cahaya langsung muncul di langit, menggambar busur yang indah. Lin Nan, orang menyebalkan kecil, kemana lagi kamu bisa lari? Di udara, seorang pria parubaya mengenakan jubah tau hitam dan wajah agung muncul, menatap Lin Nan dari langit, dan berkata dengan suara galak. Meskipun nama Lin Nan menjadi terkenal akhir-akhir ini, namun Martial Saint Realm belum mampu menarik perhatian orang-orang yang sombong dan berkuasa ini, sehingga orang parubaya hanya mendengar nama Lin Nan. Orang menyebalkan tua, dari serikat kegelapan. Lin Nan mengerutkan kening,
melirik ke arah kultivator di udara yang tampak seperti pria parubaya, dan bertanya dengan nada meremehkan yang sama. Mendengar perkataan Lin Nan, sang kultivator tercengang. Ia tidak pernah menyangka bahwa Lin Nan tidak takut sama sekali saat menghadapi semangat juang menakutkan yang terpancar dari dirinya. Yang terkuat, bahkan Guild Kegelapan, hanya punya 8. Masing-masing membutuhkan sumber daya budidaya yang tak ada habisnya. Orang-orang terkuat ini adalah kartu truf paling kuat dari Dark Union. Di benua dewa, tidak banyak penguasa alam dewa bela diri, dan yang terkuat bahkan lebih langka. Oleh karena itu, setiap kali orang yang paling berkuasa menunjukkan auranya, dia akan dikagumi oleh semua orang dan diperlakukan dengan rasa takut. Terlebih lagi, hanya tekanan yang dia pancarkan secara tidak kasat mata saja yang dapat melakukannya. Tapi kali ini, Lin Nan tampak benar-benar tanpa emosi dan tidak menunjukkan rasa takut padanya. Tak hanya itu, tatapan matanya yang menghina dan gelar orang menyebalkan tua yang gayung bersambut membuat pria yang sudah angkuh dan angkuh itu merasa wajahnya telah rusak parah. Huff, mencari kematian. Melihat provokasi Lin Nan yang jelas, orang yang paling berkuasa tiba-tiba mendengus dingin. Semangat juang yang menakutkan mulai meningkat seketika, dan darah perang mulai membara. Meskipun orang terkuat tidak ingin membasmi Lin Nan dengan satu pukulan, dia tidak peduli karena amarahnya. Dia melambaikan tangannya, dan tanda tahu misterius bersinar dengan jelas. Meskipun pukulan ini hanya lambaian tangan, rune dao yang rumit sudah mengalir dengan cepat. Cahaya kepalan tangan mengembun menjadi bentuk kepalan tangan sambil berayun, dan ular listrik terus melompat pada bentuk kepalan besar tersebut. Cahaya mulai terbentuk. Ternyata itu adalah atribut petir. Alis Lin Nan berkerut ketika dia melihat perilaku tirani pria parubaya itu dengan matanya sendiri. Terlebih lagi, menghadapi orang kuat dengan kekuatan tempur seperti itu, dia merasakan jantung berdebar untuk pertama kalinya. Bum bum bum. Dalam sekejap, ular listrik itu tumbuh pesat saat kekuatan tempur pria parubaya itu melonjak, dan mengeluarkan suara gemuruh yang samar. Ledakan. Dihadapkan dengan pukulan kuat dari pria parubaya, Lin Nan dengan cepat mulai mengaktifkan jalan hegemoni. Pada saat yang sama, semangat juangnya melonjak. Dalam sekejap, itu mencapai puncaknya, dan dia meninju dengan seluruh kekuatannya. 970.